Item game itu kalau beli item mall kan serba mahal ya. Mulai dari mungkin yang untuk nempa, mungkin untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang muncul seperti ini ya teman, pertanyaannya. Nah itu pertanyaannya. Nah intinya itu yang menanyakan itu gimana sih cara menentukan harga akun yang game yang akan kita jual ataupun barang digital yang lainnya gitulah kira-kira. Bisa juga akun digital kita menjual akun apa namanya tuh desain kan, isinya desain vektor atau icon, bisa juga menjual gambar-gambar AI ataupun yang lainnya. Jawabannya adalah teman-teman tuh harus riset teman-teman. Ya riset tuh artinya kita melihat jumlah orang yang menjual yang mendekati lah, istilahnya levelnya itu mendekati dengan orang-orang yang sudah terjual gitu akunnya. Misalnya begini, misalnya kita punya akun sudah mencapai level 60, kemudian kita sudah mempunyai senjata X lah, senjata unik gitu kan, atau armornya armor epic ataupun armornya rare atau unik lah, kemudian ataupun aksesoris yang lainnya. Nah dengan cara kita mengetikkan di sini, misalnya kita mau membandingkan game account LOL misalnya kan, League of Legend, atau kita kan langsung aja di sini League of Legend. Jadi teman-teman jangan males ya, istilahnya kalau mau berjualan akun itu ya kita lihat dulu harga pasarnya berapa gitu kan. Misalnya kayak gini kan, saya memang nggak mainkan League of Legend, tapi saya bisa tahu gimana cara menentukan harga yang tepat. Misalnya isi akunnya itu yang kayak gini, mastery score-nya di 11, kemudian isinya materialnya itu, dapatnya penghargaannya apa aja misalnya kan kayak gitu kan, kemudian hero-nya apa aja, seperti ini. Nah harganya berapa, misalnya harganya di 525 gitu kan, kondisinya free shipping, jadi dia mengirimkannya langsung lewat eBay chat ya teman. Dia buat pakai template ini. Kalau lihat dari kata-katanya ini kayaknya orang Jerman ini. Ya kan Jermani kan. Jadi teman-teman tuh dapat bayangan gitu kan. Saya misalnya kayak gini lah. Harga jualnya segini misalnya di 525. Kita bisa jual sama harganya atau di bawahnya teman-teman. Kalau saya sih kalau memang kebutuhan saya harus terjual hari itu, istilahnya lagi butuh duit mepet, ya jual murah, jangan harga sama dengan ini. Misalnya dia jual di 500-an ya mungkin kita bisa jual 400 gitu kan, atau pengen lebih cepat lagi 300. Yang penting akunnya laku. Kayak gitu, teman-teman. Jadi ya jawabannya ya harus dengan riset. Ya kecuali teman-teman mau ngasal aja naruh harga, tahu-tahu terlalu mahal, ya siapa yang mau beli? Misalnya harga standarnya di sekitar 500-an, tahu-tahu teman-teman naruhnya di 1 juta. Mungkin bisa laku, tapi misal lakunya mungkin 3 bulan, 4 bulan, atau 5 bulan, atau bahkan setahun, atau tidak ada yang beli sama sekali, itu bisa. Ataupun yang lainnya gitu teman-teman. Ini contoh League of Legend ya. Misalnya kalau mau jual akun yang lain, misalnya PUBG misalnya kan, itu kan termasuk akun-akun yang laris juga. Nah ini harganya 2,1 ya, 2 juta lah. Kemudian ini ada 14 juta. Apa yang membedakan akun ini? Ada yang 2 juta, ada 14 juta. Pasti isi dalamannya teman. Maksudnya tuh dia mungkin ada beberapa item yang unik, atau ada senjata yang unik, atau yang lainnya. Mungkin levelnya udah maksimal, armornya udah maksimal kayak gitu kan. Semua senjata ya punya. Ya wajar kalau misalnya dia menjual dengan harga mahal gitu kan. Atau kalau saya dulu ada teman itu, dia main game Lito atau game Megasus. Jadi dia misalnya udah spend banyak gitu kan, spendnya mungkin udah sampai 20 juta misalnya. Tahu-tahu dia butuh duit nih. Gara-gara dia butuh duit, pilihannya satu, kalau dia jual lebih murah dari dia spendnya 20 juta, dia jual 10 juta, akunnya pasti saya yakin laku cepat teman-teman. Spend banyak tuh berarti gini ya, mungkin dia beli apa namanya tuh item mall gitu kan. Item game itu kalau beli item mall kan serba mahal ya, mulai dari mungkin yang untuk nempa, mungkin untuk gacha, itu kan mahal semua itu teman-teman. Nah kalau teman-teman jualnya istilahnya spendnya 20, jualnya 15, kemungkinan cepat laku itu. Atau habisnya 20 juta di game itu, tahu jualnya di 10 juta, itu sama juga lebih cepat. Tapi kalau teman-teman
jual apa namanya spendnya 20 juta, jualnya 40 juta, kemungkinan sedikit orang yang mau tertarik di akun itu, teman. Kecuali memang akunnya itu memang unik sekali, istilahnya senjatanya cuma hanya dia yang dapat. Kemudian apa namanya, menempanya misalnya orang lain hanya sampai plus 11, dia sampai plus 25 gitu kan. Senjatanya, armornya gitu. Jadi ketahanannya luar biasa, tahan diserang oleh beberapa orang sekaligus. Jadi makanya harga jualnya itu bisa lebih tinggi dibanding orang lain. Tapi ya itu harus dengan melakukan riset. Riset itu ya kayak tadi kita membandingkan berapa sih harga rata-ratanya kalau akun kita mirip seperti itu. Kayak gitulah kira-kira artinya. Nah, jadi hal ini juga bisa diterapkan misalnya teman-teman mau membandingkan ya seperti gambar AI itu kan. Barang-barang digital itu kan banyak, nggak cuman game aja kan. Misalnya ini digital image AI gitu kan. Saya juga sama, saya udah mulai kemarin coba jualan gambar AI di eBay. Bingung nih nentuin gimana sih cara menentukan apa ya namanya tuh ya, harga yang pas untuk gambar ini kayak gitu kan. Nah, ini ada yang harganya $16, kemudian ada shippingnya gitu kan, 359. Jadi dia membuatnya Marilyn Monroe dan Audrey Hepburn. Ini kan orang-orang artis Hollywood zaman dahulu, tahun 60-an 70-an, dia udah meninggal teman. Jadi dia pakai generate menggunakan AI. Makanya dia ada nilai lebih istilahnya karena orang tersebut sudah meninggal dan di generate lagi dengan AI image. Itu makanya harganya mahal. Ini sebenarnya perihal etika ya. Saya nggak tahu ini ada copyright atau enggak, tapi yang kayak gini rawan nih teman. Benar-benar rawan ini. Nah kayak gini, ini kenapa harganya cuma $16, kemudian ini kenapa harganya cuma $16, 16.000, ada yang 10.000, ada yang 10.000. Jadi ya kita cek satu-satu teman, sama juga cek juga satu-satu. Misalkan ini Hobbit, kemudian ini lagi nature, itu foto-foto kayak gini, AI robot. Jangan malas ya teman-teman. Jadi kita harus istilahnya kalau mau cepat laku akunnya ya kita riset. Misalnya kemahalan, misalnya selama 1 bulan itu belum laku, ya turunkan harganya teman-teman. Misalnya teman-teman idealnya tuh minta lakunya 1 juta, tahu-tahu udah ditunggu sebulan nggak ada yang laku, ya mungkin turunkan 5.000 teman, atau pelan-pelan turunkan 900.000. Nggak juga laku di minggu itu, turunkan lagi 800.000 sampai nanti teman-teman ketemu di harga yang pas. Misalnya tahu ada pas teman-teman nurunkan sampai 500, ternyata ada yang beli. Ya kayak gitulah teman-teman, seninya berjualan tuh kita harus terus memantau perkembangan barang-barang kita. Jangan sampai barang-barang itu hanya jadi kayak membuang listing aja gitu kan. Jangan sampai kayak gitu ya teman. Jadi usahakan tuh kalau barang-barangnya berupa koleksi, misalnya kayak tadi tuh kayak game account itu kan termasuk istilahnya barang digital kan. Kalau listingan teman-teman masih banyak sih nggak apa-apa istilahnya untuk ngestok di toko teman-teman. Tapi kalau misalnya udah akun kita di limit, kemudian kita berharap untuk biar cepat terjual tapi belum terjual, ya itu tadi mungkin harga kita kemahalan. Tapi setelah kita turunkan harganya kok belum terjual juga, mungkin shippingnya yang kemahalan teman. Shippingnya kan kalau kecuali kita buat free shipping ya nggak masalah. Atau nggak ada orang yang butuh. Jadi orang tuh hanya membeli account jika accountnya tuh mungkin dia ada pencapaian tertentu, mungkin prestasinya misalnya kayak sudah mencapai bintang tertinggi, atau ada senjata terkuat yang hanya dia punya, ataupun aksesoris yang unik yang tidak ada dimiliki oleh player lain. Kalau saya tuh alasannya kayak gitu teman, kalau misalnya mau membeli akun digital game itu. Jadi nggak sembarangan saya menentukan, wah saya butuh misalnya karakter magic nih, level segini. Ya pasti saya lihat apa sih istilahnya yang kenapa orang ini jual murah, kenapa orang ini jual mahal. Ya bedanya itu adalah ya perbedaan kualitas atau tidak berkualitasnya isi akunnya itu teman-teman. Itu aja sih kalau menurut saya yang menentukan mahal atau tidaknya suatu akun. Mungkin itu saja yang bisa jelaskan. Mohon maaf kalau misalnya saya menggurui teman-teman, tapi itu tidak ada maksud. Yang jelas yang pengen saya kasih tahu adalah, jadi kalau misalnya peluangnya ini sangat besar teman-teman di eBay ini, karena ya kalau kita di eBay kan berarti marketnya seluruh dunia teman-teman, istilahnya seluruh negara yang kita sasar. Lain kalau halnya kita misalnya kayak di Shopee memang banyak yang jual akun-akun game itu kan.
Tapi ya sasaran kita orang Indonesia. Taulah sendiri orang Indonesia tuh mau kayak gimana, maunya paling murah, kemudian paling lengkap, levelnya paling tinggi mungkin atau gimana gitu kan. Tapi ya kalau teman-teman bisa terjual juga alhamdulillah, walaupun nggak harus di eBay ya teman. Kalau sudah terjual di Shopee ngapain masuk eBay gitu loh teman. Tapi kalau teman-teman pengen mau berjualan di eBay ya teman-teman harus mengikuti aturan di eBay. Pertama harus memahami semua teknis yang ada di eBay, mulai dari cara upload, cara melisting, cara shipping, cara mengirimkan, menghadapi keluhan misalnya kalau ada keluhan, dan lain-lain semuanya. Itu bisa teman-teman pelajari, itu diikutin aja, cari aja sih di Udemy. Udemy itu maksud saya silakan berkunjung ke platform kursus-kursus digital kayak Udemy. Di situ ada eBay ya. Memang paling banyak itu adalah bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus menguasai yang istilahnya bahasa Inggris lah. Kalau enggak ya paling enggak menggunakan Google Translate. Itu saja sih yang bisa saya berikan seputar video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video Mas Blogger berikutnya.